Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Rahman, STMkom, salah satu dosen pengajar di program studi Sistem Informasi, jurusan Sains, Institut Teknologi Baharudin Jusuf Habibie. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang ilmu yang saya geluti, yaitu keamanan jaringan dengan metode DIA, Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi mengenai mata kuliah keamanan jaringan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Sistem Informasi jurusan Sains Institut Teknologi Baharudin Jusuf Habibie. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum selama 1 semester. Mata kuliah keamanan jaringan bertujuan untuk menjelaskan resiko ancaman serangan terhadap sistem melalui jaringan komputer, metode mengamankan data melalui jaringan komputer, dan langkah-langkah untuk mendukung pengamanan jaringan melalui jaringan komputer. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, aspek sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan konsep infrastruktur teknologi informasi, arsitektur jaringan, layanan fisik, dan cloud untuk menganalisa konsep identifikasi, autentikasi, otorisasi, akses dalam penerapan keamanan sistem informasi bisnis. Yang kedua, aspek keterampilan umum, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja, serta berkomunikasi secara efektif dalam memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, baik di dalam maupun di luar kampus. Selanjutnya, aspek pengetahuan, mampu membangun perencanaan infrastruktur teknologi informasi, arsitektur jaringan, layanan fisik, dan cloud, serta menganalisis konsep identifikasi, autentikasi, dan otorisasi akses dalam penerapan keamanan sistem informasi bisnis. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang telah diturunkan dari CPL Prodi, yaitu 1. CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan infrastruktur teknologi informasi, arsitektur jaringan, layanan fisik, dan cloud, serta menganalisa konsep keamanan informasi diterapkan dalam lingkungan bisnis. CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis konsep identifikasi, autentikasi, otorisasi akses dalam konteks keamanan sistem. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah keamanan jaringan ini diantaranya adalah yang pertama adalah book chapter yang saya terbitkan dengan judul Keamanan Jaringan Komputer. Kemudian yang kedua adalah Raharjo Budi Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet. Kemudian yang ketiga adalah Pengembangan Jaringan Linux. Sistem pembelajaran di mata kuliah keamanan jaringan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui Learning Management System Institut Teknologi Baharudin Jusuf Habibie. Pembelajaran mata kuliah jaringan ini dilakukan selama kurang lebih 16 pertemuan dengan bahan kajian diantaranya konsep keamanan jaringan, data dan privasi, cyber security, metode autentifikasi, metode otorisasi, manajemen pengenalan dan penanggulangan virus, eksploitasi keamanan, keamanan web server, dan yang terakhir keamanan wireless networking. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, pekan sebelum UTS menggunakan metode blended learning, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada sesi diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom atau Google Meet. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui aplikasi atau melalui WhatsApp group atau forum diskusi pada Learning Management System ITH.
untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah keamanan jaringan dan penugasan secara mandiri maupun kelompok pada Learning Management System Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah keamanan jaringan didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Adapun penilaian diskusi kelompok didasarkan pada rubrik diskusi yang memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. UTS dilakukan dengan rubrik multiple choice dan UAS dilakukan dengan presentasi dari studi kasus atau tugas besar dari setiap kelompok. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan 25%, tugas dan kuis 25%, UTS 20%, UAS 30%. Dengan total pembobotan hasil pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah keamanan jaringan untuk mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi jurusan Sains Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Selanjutnya, berikut adalah cuplikan video proses pengajaran secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita pertemuan pertama mata kuliah keamanan jaringan. Baiklah, sebelum dimulai kita akan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Bu Liadi, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bu Liadi. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya silakan Anda join di kelas poin. Silakan ya masuk ke kelas perkuliahan keamanan jaringan. Apakah sudah masuk semua? Sudah. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya absen dulu ya. Yang pertama, Pak Tahila. Oke, saya kasih bintang ya. Hadir. Hadir. Oke. Dia. Oke. Bu Liadi. Hadir Pak. Akbar. Oke, sebelum lanjut, saya ingin menanyakan kabarnya dulu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Silakan Anda tuliskan pada kolom komentar yang ada di HP-nya masing-masing. Kita tahu Anda siap mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, Pak Tir, baik. Oke, makasih Pak Tir. Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Oh, siap, semangat Fatimah. Berarti sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, saya tutup ya. Saya kasih bintang semua ya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, hari ini kita akan masuk perkuliahan pertama mata kuliah keamanan jaringan. Mata kuliah keamanan jaringan adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah yang sudah diambil sebelumnya, yaitu mata kuliah yang pertama sistem operasi, yang kedua mata kuliah jaringan komputer. Lanjutannya adalah Anda harus lulus pada mata kuliah sebelumnya sehingga bisa masuk pada mata kuliah keamanan jaringan. Jadi mata kuliah ini akan menjelaskan resiko ancaman serangan terhadap sistem melalui jaringan komputer, metode mengamankan data melalui jaringan komputer, dan langkah-langkah untuk mendukung dan mengamankan data melalui jaringan komputer. Jadi kalau dulu belajar sistem operasi, kemudian belajar tentang jaringan komputer, sekarang bagaimana cara kita menjaga keamanan data dan jaringan dari sebuah aplikasi atau jaringan. Ya, lanjut ya. Nah, referensi pada mata kuliah ini yang kita gunakan adalah yang pertama adalah buku keamanan jaringan komputer, yang kebetulan di sini saya penulis pertama atau saya menerbitkan buku ya. Nanti Anda bisa download. Kemudian
buku keamanan sistem informasi dari Pak Budi Raharjo, dan wahana komputer tentang pengembangan jaringan Linux. Ya, itu untuk referensi selama kita perkuliahan 1 semester ini. Ya, lanjut. Nah, kontrak perkuliahan setiap di awal pasti akan saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan kita. Jadi tatap muka itu dilakukan 1 kali seminggu. Itu bisa menggunakan luring atau offline seperti ini, bisa juga secara daring atau online. Ya, jadwalnya jam 8 sampai dengan 9.20. Ya, itu menyesuaikan. Apabila ada pergeseran atau pengosongan mata kuliah, akan saya infokan melalui akademik atau ketua kelasnya. Ya, maksimal keterlambatan 10 menit dan sanksi keterlambatan apabila, nah, misalnya nilai maksimal kehadiran itu 50 atau C. Kehadiran minimal 75% ya. Sakit, izin atau mendapat nilai kehadiran 65 atau ya. Sebelumnya ada yang bertanya? Lanjut ya. Nah, selama dalam perkuliahan saya ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama Anda harus aktif ya. Aktif bertanya, aktif di kelas, harus happy gitu ya. Happy, jangan ngobrol. Dan kalau ada yang tidur, tolong cuci muka di saya atau ya. HP-nya di silent, jangan dimatikan, tapi tetap di silent ya. Ini yang ahli hisab ya. Ahli hisab nanti setelah acara perkuliahan ini Anda baru boleh rokok ya. Jangan makan atau minum selama perkuliahan dan hindari kabel atau apa yang berseliweran di ruang kelas. Kalau misalnya ada yang izin ke toilet, silahkan Anda ke ya. Lanjut. Kontrak perkuliahan, usul penilaian dari saya kehadiran dan keaktifan 25%, tugas dan kuis 25%, UTS 20% dan UAS 30% ya. Jadi rentang nilainya mulai dari E sampai A. Jadi kalau misalnya selama di perkuliahan saya Anda melakukan semua ini dengan baik, insya Allah nanti Anda dapat nilai terbaik atau dapat nilai A ya. Kontrak perkuliahan. Sebelum lanjut ada yang bertanya? Lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Tugas individu sebisa mungkin menjelaskan menggunakan karya sendiri. Artinya Anda boleh menggunakan ChatGPT, boleh menggunakan literasi dari internet. Yang penting Anda olah lagi, diolah kembali. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian tugas kelompok, di setiap penugasan kelompok Anda harus membagi. Misalnya ada 3 orang. 3 orang ini mengerjakan apa? Seperti itu. Jelas tuntutannya seperti apa. Dan di akhir selalu ada tugas besar yang wajib Anda kerjakan sebagai syarat kelulusan mata kuliah keamanan jaringan. Ya, jadi Anda wajib mengerjakan tugas besar untuk lulus di mata kuliah keamanan jaringan yang saya ambil. Ya, oke. Nih, selama kurang lebih 16 pertemuan, saya bagi 2. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 hingga pertemuan 8 ITS itu ada kurang lebih 7 materi. Ya, kontrak perkuliahan hari ini dan pengenalan keamanan jaringan. Nanti pertemuan kedua, serangan dan konsep dan teknik penyerangan. Pertemuan ketiga, melindungi data dan privasi data Anda. Pertemuan keempat, melindungi data organisasi. Kemudian pertemuan kelima, cyber security. Kemudian pertemuan ke-6, metode autentikasi, dan pertemuan ke-7, metode otorisasi dan kita tes. Kemudian lanjut pertemuan 9 sampai pertemuan 16. Ya, ada tugas besar dari saya untuk Anda kerjakan secara berkelompok. Ya, itu untuk kontrak perkuliahan tadi. Saya lanjutkan ya. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang akan diajarkan. Ya, yang pertama adalah Anda mampu menjelaskan infrastruktur teknologi informasi, arsitektur jaringannya, layanan fisiknya, model cloud-nya seperti apa, dan Anda mampu menganalisa keamanan sistem informasi yang diterapkan di dalam lingkungan bisnis atau dalam sebuah industri. Ya. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan mampu menganalisis, karena Anda anak sistem informasi ya, konsep identifikasi, autentikasi, otorisasi, dan akses dalam konteks keamanan sistem. Apakah sistem informasi berbasis aplikasi maupun berbasis network atau jaringan. Ya, itu capaian pembelajaran mata kuliah. Saya lanjutkan ya. Sub capaian pembelajaran mata kuliah, berarti sub apa yang mesti Anda kuasai sebagai anak sistem informasi. Yang pertama, nih
Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep keamanan jaringan. Nanti Anda tahu apa definisi dari keamanan jaringan. Yang pertama. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan teknik penyerangan. Teknik menyerang ya, scanning misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, Anda mampu menggambarkan proses perlindungan data dan privasi data seperti apa. Kemudian yang keempat, Anda mampu menggambarkan proses perlindungan data organisasi. Kalau kita dilihat kan maksudnya sebuah organisasi, berarti kita mampu menggambarkan bagaimana cara Anda disiarkan datanya terlindungi. Iya kan? Anda kan udah NIM. NIM ini yang kita lindungi. NIM berisi apa? Ada nilai, ada mata kuliah, ada dosen pembimbing, iya kan? Ada dosen PA. Semua itu kita lindungi dalam sebuah konsep yang namanya keamanan jaringan. Ya. Jadi mata kuliah ini akan mengajarkan Anda bagaimana melindungi data-data yang disampaikan. Ya. Nah, indikator penilaiannya apa? Yang pertama, Anda menjelaskan konsep keamanan jaringan dengan tepat. Anda mampu menjelaskan elemen-elemen kunci dalam sistem keamanan jaringan. Kemudian Anda mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar keamanan jaringan. Ya, kemudian yang terakhir, Anda mampu menjelaskan teknik scanning atau penyerangan. Disuruh nih, kalau misalnya menjadi hacker Anda. Ya, di konsep keamanan jaringan, karena ini konsep dasarnya, maka Anda harus memahami dua ini, pengertian dan konsep keamanan jaringan. Kemudian yang kedua, fungsi dan tujuan dari keamanan jaringan. Ya, oke. Ini ada sebuah video. Oke, ada video singkat berkaitan dengan keamanan jaringan. Ini siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, menjadi silakan. Yang bisa menjelaskan apa maksud dari maksud dari video skenario pertama yaitu ada seorang laki-laki yang mendapat pesan atau email dari seseorang, lalu dia mengklik link tersebut tanpa menilah atau menganalisis sebelumnya, dan pada saat mengklik itu link atau email yang dikirimkan oleh seseorang, satu kantor atau temannya itu terkena juga. Dan skenario kedua yaitu seorang cewek yang mendapat pesan atau link yang sama, tetapi si cewek tersebut melihat atau menganalisis terlebih dahulu apa yang dikirimkan oleh seseorang, dan cewek pun tahu kalau yang dikirim oleh orang lain tersebut adalah phishing atau manual, dan menghapus file atau email yang dikirimkan. Oke, kasih jadi tempat ya. Jadi saya kasih poin 4 ya. Kita tambahkan 2. Jadi betul ya, video tadi menjelaskan tentang ketika kita menerima informasi dari email kita, tanpa kita cek and recheck kebenarannya, langsung kita klik, itu namanya phishing. Informasi yang bisa menjebak kita, bahkan bisa mencuri data-data kita, bahkan bisa mengambil informasi penting dalam email atau data
perangkat komputer kita, ya. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Yadi atas penjelasannya. Nah, konsep keamanan jaringan intinya adalah suatu cara atau sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan dalam jaringan komputer atau dalam sebuah aplikasi, ya. Jadi intinya suatu cara atau sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan. Jadi paham ya konsep keamanan jaringan, proteksi. Dalam jaringan komputer sangat penting untuk memonitoring akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan jaringan yang tidak sah. Kayak tadi ada email palsu, email bodoh. Nah, itu yang perlu kita jaga. Jadi kalau misalnya Anda menerima di email atau di HP, di WhatsApp ada kiriman file, itu jangan langsung diklik. Bisa jadi itu phishing yang bisa mencuri data Anda sehingga data Anda bisa dibobol atau bisa disalahgunakan, ya. Oke, ini ada pertanyaan. Silakan Anda jawab ya. Nah, silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab di gadgetnya masing-masing. Wah, benar semua ya. Untuk pertanyaannya. Ya, saya lanjut ya. Nah, memahami risiko dalam keamanan jaringan. Ada 3 hal yang kita pahami. Silakan dibacakan. Ya, silakan. Ada beberapa mengenai risiko tentang keamanan jaringan. Yang pertama adalah malware. Virus ransomware, worms, spyware, menginfeksi perangkat untuk mencuri data atau merusak sistem. Yang kedua, phishing. Phishing adalah serangan yang menipu pengguna untuk memberikan informasi sensitif seperti nama pengguna atau data sandi. Yang ketiga, DDoS. DDoS adalah serangan yang menjadi server dengan kualitas yang berlebihan untuk membuatnya tidak dapat diakses. Oke, terima kasih ya. Jadi risiko dalam keamanan jaringan itu kurang lebih terbagi 3. Ada malware, ada phishing, dan ada DDoS. Ya, jadi sudah dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita langsung saja. Oke, tujuan keamanan jaringan. Nah, tujuan keamanan jaringan yang pertama adalah menjaga privasi, ya, adalah menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Jadi tujuan dari keamanan jaringan itu, jadi kita bisa filter mana-mana yang bisa kita jaga gitu ya, bisa kita tahu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi yang ada tidak boleh diubah. Yang boleh mengubah hanya siapa? Hanya kita sendiri. Jadi data kita itu bisa terjaga tanpa seizin pemilik. Pemiliknya siapa ya? Anda masing-masing. Misalnya data siakan, yang bisa mengubah data siakan, data profil diri ya Anda, bukan saya, bukan teman Anda, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, autentikasi. Autentikasi adalah metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Jadi diautentikasi, betul tidak atas nama Mulyadi yang punya NIM 2210 sekian. Itu namanya autentikasi, memastikan Mulyadi betul NIM-nya 22 sekian, ya. Lanjut. Availability adalah ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Maksudnya apa? 24 jam Anda bisa akses dari rumah. Siakan bisa diakses di rumah atau tidak? Bisa. Anda bisa buka nilai tidak? Bisa. Bisa lihat nilai kan? Bisa. Dari rumah sambil nonton drakor gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ketersediaan data 24 jam Anda bisa akses dari manapun, dari warkop, dari rumah, dari kampus, gitu ya. Seperti itu. Lanjut ya. Kemudian akses kontrol, tersedianya akses kontrol. Maksudnya apa? Anda sebagai mahasiswa ada akses kontrolnya. Sebagai operator, karena Anda sebagai mahasiswa, maka yang bisa Anda lihat hanya sebatas nilai, kelas perkuliahan. Yang lainnya Anda tidak bisa lihat. Yang dilihat oleh apa? Admin berarti operator. Anda bisa menginput nilai tidak? Tidak bisa. Yang bisa menginput nilai hanya operator prodi. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian adalah aspek yang menjaga agar seseorang tidak dapat dinyatakan telah melakukan sebuah transaksi. Nah, ini namanya non-preemption. Jadi misalnya Anda melakukan sebuah transaksi. Contoh kecil, Anda melakukan pembayaran virtual account untuk bayar UKT. Yang hanya ya
supaya kerahasiaan Anda, misalnya Anda dapat UKT 1 itu 1 juta ya misalnya ya, yang bisa melakukan itu dan yang muncul nomor PA-nya Anda kan, bukan orang lain, memastikan bahwa transaksi yang Anda lakukan bayar PA BTN jumlahnya 1 juta. Tiba-tiba di jalan berubah menjadi 2 juta. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Transaksi-transaksi itulah yang menggunakan transaksi banking itu yang jumlahnya dipastikan harus benar. 1 juta Anda transfer, 1 juta juga masuk ke rekening PA. Ya, kesimpulan ya. Dari materi tadi, nah, kita bisa menyimpulkan bahwa upaya untuk melindungi jaringan komputer dari berbagai ancaman dan kerentanan. Fungsinya melindungi aset digital, menjaga privasi pengguna, menjamin integritas data dan memastikan ketersediaan layanan. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk kesimpulan perkuliahan pada hari ini. Sebelum ini diakhiri, ada yang ingin bertanya? Sudah jelas Pak. Terima kasih ya. Baiklah, nah silakan Anda cek simpel masing-masing. Ada tugas untuk membandingkan data dengan aplikasi cash. Ya. Deadline-nya itu kurang lebih tanggal 22 Februari 2025 pukul 23.50 waktu Indonesia Bagian Tengah. 22 Februari 2020. Ya. Oke. Pertemuan hari ini saya kira cukup sekian. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, tetap semangat, jangan lupa mengerjakan tugas. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.